Di dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, kunci mencapai kesuksesan terletak pada strategi pemasaran yang efektif. Marketing mix adalah kerangka kerja komprehensif, sebagai panduan jitu untuk merumuskan strategi yang tepat dan mengantarkan bisnis kita menuju puncak. Marketing mix bukan sekadar teori, melainkan alat yang ampuh untuk menerjemahkan visi dan misi kita menjadi strategi pemasaran yang terukur dan menghasilkan. Dengan memahami dan menerapkan kerangka kerja ini dengan tepat, kita dapat membuka pintu menuju kesuksesan pemasaran yang gemilang dan mengantarkan bisnis kita ke level yang lebih tinggi. Berbicara marketing mix, kita mengenal 4P dan 7P. Lalu apa persamaan dan perbedaannya? Marketing mix 4P dan 7P adalah dua konsep dalam strategi pemasaran yang bertujuan untuk memasarkan produk dengan tepat. Keduanya memiliki persamaan dalam elemen-elemen dasar, namun juga terdapat perbedaan. Persamaannya, baik 4P maupun 7P, sama-sama fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Elemen yang sama dalam kedua konsep ini adalah produk, price, place, dan promotion. Adapun perbedaan utama terletak pada 3 elemen tambahan, yaitu people, process, physical evidence. Singkatnya, marketing mix 4P fokus pada bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Sementara itu, marketing mix 7P memperluas fokus dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan termasuk interaksi dengan karyawan dalam proses pembelian. Konsep 4P lebih cocok untuk bisnis produk fisik, sedangkan konsep 7P lebih cocok untuk bisnis yang menawarkan jasa yaitu produk yang membutuhkan pengalaman pelanggan. Baik, selanjutnya bagaimana penjelasan lebih mendalam tentang marketing mix ini? Kita ikuti penjelasan berikutnya. Konsep marketing mix membantu kita menciptakan strategi pemasaran yang menyeluruh. Mari kita uraikan ketujuh elemen tersebut untuk dapat memahami strategi marketing mix yang tepat dan handal. 1. Strategi produk. Produk adalah objek pemasaran. Tingkat penjualan produklah yang menghasilkan revenue sehingga menjadi satu faktor penentu keuntungan perusahaan. Jika ingin melaksanakan strategi marketing yang sukses, maka harus dapat memastikan kualitas produk harus dijamin menjadi kewajiban utama perusahaan. Sebab kualitas produk akan menjadi daya tarik utama konsumen. Selain itu, kompetisi bisnis yang ketat juga mendorong pelaku bisnis untuk menjaga kualitas produk dan mencegah konsumen berpaling ke kompetitor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apa yang kita tawarkan? Ini tentang fitur, manfaat, kualitas, dan keunikan produk kita. Kedua, pelajari target konsumen kita. Apa yang mereka butuhkan dan inginkan? Ketiga, kembangkan produk yang memecahkan masalah mereka atau membuat hidup mereka lebih baik. Contoh, perusahaan kita membuat sepatu lari. Fitur, bagian atas berbahan jaring bepori, sol empuk, dan teknologi penahan benturan. Manfaat, kenyamanan, performa, dan perlindungan cedera. Keunikan, desain yang stylish dan material ramah lingkungan. 2. Strategi price atau harga. Sejumlah biaya dibutuhkan konsumen untuk memperoleh kombinasi barang dan pelayanan yang mereka inginkan. Sebagai pelaku bisnis, kita perlu menentukan harga yang tepat dan cocok bagi konsumen dengan mempertimbangkan kombinasi tersebut. Jika kita salah menentukan harga, maka bisa berakibat konsumen tidak membeli produk kita dan beralih ke kompetitor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan harga yang menguntungkan dan sesuai target konsumen. Kedua, biaya produksi, harga pesaing, dan nilai yang dirasakan konsumen. Ketiga, strategi harga dapat berupa harga premium, penetrasi, atau skimming. Contoh, sepatu lari perusahaan kita memiliki target konsumen menengah ke atas. Maka kita bisa menerapkan harga premium karena menawarkan fitur dan manfaat yang unggul. 3. Strategi place atau tempat. Tempat atau lokasi bisnis termasuk poin yang tak kalah penting dalam marketing mix.
Jika pelaku bisnis salah membuka bisnis di lokasi tertentu, maka akan berpengaruh pada jumlah pengunjung yang datang. Tempat berbisnis merupakan salah satu saluran distribusi produk agar sampai kepada konsumen. Karena itu, kita harus memperhatikan kemudahan akses atau strategisnya lokasi bisnis agar mampu menjaring lebih banyak pelanggan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana produk kita akan sampai ke tangan konsumen? Kedua, ini bisa berupa toko fisik, toko online, atau kombinasi keduanya. Ketiga, pertimbangkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi konsumen. Contoh, sepatu lari perusahaan kita dijual di toko peralatan olahraga dan tersedia secara online dengan kemudahan pengiriman. 4. Strategi promotion atau promosi. Promosi merupakan aktivitas penyebaran informasi yang mampu menanamkan sugesti, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan ke pasar jika produk kita telah siap untuk dibeli oleh konsumen. Promosi adalah salah satu cara meningkatkan penjualan produk dengan lebih cepat, sehingga tidak heran banyak sekali perusahaan yang melakukan promosi di berbagai media. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana kita akan mengkomunikasikan produk kita kepada target konsumen? Kedua, gunakan berbagai saluran promosi seperti iklan, media sosial, konten marketing, dan event. Ketiga, sesuaikan pesan promosi dengan target konsumen kita. Contoh, perusahaan kita menggunakan iklan digital yang menargetkan penggemar olahraga lari, membuat konten blog tentang pentingnya sepatu lari yang baik, dan mengadakan sponsor lari untuk meningkatkan brand awareness. 5. Strategi people atau orang. Elemen people atau partisipan bermakna setiap sumber daya manusia dalam perusahaan yang terlibat dalam memasarkan produk atau menentukan strategi marketing produk. Sehingga seluruh sumber daya manusia haruslah baik untuk memberikan pemasaran yang baik pula. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini tentang orang-orang yang terlibat dalam memasarkan dan memberikan layanan kepada konsumen. Kedua, pastikan tim kita memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk melayani konsumen dengan baik. Ketiga, karyawan yang ramah dan kompeten dapat membuat pengalaman positif bagi konsumen. Contoh, staf toko yang terlatih dapat membantu konsumen memilih sepatu lari yang tepat sesuai kebutuhan mereka. 6. Strategi proses. Pada elemen strategi proses operasi bisnis sangat berkaitan dengan pelayanan kepada para konsumen. Keterlambatan dalam produksi atau layanan tentunya memberikan kekecewaan kepada konsumen sehingga mengganggu pemasaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini tentang bagaimana kita menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Kedua, ini mencakup semua tahapan, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga layanan purna jual. Ketiga, buat proses yang efisien dan mudah bagi konsumen. Contoh, sistem pemesanan online yang user-friendly, pilihan pengiriman yang beragam, dan kebijakan pengembalian yang mudah dipahami. 7. Strategi physical evidence atau bukti fisik. Elemen fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan konsumen harus diperhatikan. Bukan hanya fasilitas yang terlihat oleh mata konsumen, namun juga yang tidak terlihat. Sebab fasilitas yang baik akan mendukung agar produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik pula. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini tentang representasi berwujud dari produk atau jasa kita. Kedua, ini bisa berupa kemasan produk, brosur, website, toko fisik, dan interaksi dengan staf. Ketiga, semua elemen fisik ini harus konsisten dengan brand image kita. Contoh, kemasan sepatu lari perusahaan kita terlihat sporty dan berkualitas tinggi. Website kita informatif dan mudah dinavigasi. Toko kita bersih dan tertata rapi. Setelah memahami elemen-elemen dasar marketing mix, baik 4P maupun 7P, selanjutnya mari selami lebih dalam untuk merumuskan strategi yang komprehensif. Langkah 1. Analisis situasi. 1. Lakukan riset pasar untuk memahami target konsumen, tren industri, dan lanskap kompetitif. 2. Gunakan data dan analitik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis kita. 3. Tetapkan tujuan pemasaran yang smart yaitu,
spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound untuk mengukur keberhasilan strategi kita. Langkah 2, kembangkan strategi untuk setiap elemen. Produk. 1. Inovasi dan diferensiasi. Temukan cara untuk membuat produk kita menonjol dari pesaing. 2. Pengembangan produk. Perluas lini produk kita untuk memenuhi kebutuhan target konsumen yang berbeda. 3. Branding. Bangun brand image yang kuat dan konsisten. Strategi price atau harga. 1. Analisis harga pesaing. Pahami bagaimana pesaing kita menentukan harga produk mereka. 2. Strategi penetapan harga. Gunakan strategi penetapan harga yang sesuai dengan target konsumen dan tujuan bisnis kita. 3. Penawaran dan diskon. Tawarkan promo menarik untuk menarik konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Strategi place atau tempat. 1. Saluran distribusi. Pilih saluran distribusi yang tepat untuk menjangkau target konsumen kita. 2. Ketersediaan produk. Pastikan produk kita tersedia di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. 3. Logistik dan pengiriman. Bangun sistem logistik yang efisien untuk memastikan pengiriman produk yang cepat dan tepat waktu. Strategi promotion atau promosi. 1. Bauran promosi. Gunakan kombinasi strategi promosi yang tepat, seperti iklan, media sosial, konten marketing, dan event. 2. Pesan promosi. Buat pesan promosi yang menarik dan relevan dengan target konsumen kita. 3. Pengukuran efektivitas. Ukur efektivitas strategi promosi kita dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Strategi people atau orang. 1. Rekrutmen dan pelatihan. Rekrut karyawan yang kompeten dan berikan pelatihan yang memadai. 2. Motivasi dan pengembangan. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dan berikan kesempatan pengembangan bagi karyawan. 3. Budaya perusahaan. Bangun budaya perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan bisnis kita. Strategi proses. 1. Pemetaan proses. Petakan semua proses yang terlibat dalam bisnis kita. 2. Identifikasi inefisiensi. Temukan area di mana proses kita dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3. Implementasi teknologi. Gunakan teknologi untuk mengotomatiskan tugas dan meningkatkan alur kerja. Strategi physical evidence. 1. Desain kemasan. Buat desain kemasan yang menarik dan informatif. 2. Tampilan toko. Ciptakan tampilan toko yang menarik dan konsisten dengan brand image kita. 3. Bahan komunikasi. Gunakan materi komunikasi yang berkualitas tinggi dan profesional. Langkah 3. Implementasi dan evaluasi. Kembangkan rencana implementasi yang detail untuk setiap elemen marketing mix. Tetapkan timeline dan anggaran untuk pelaksanaan strategi kita. Pantau dan evaluasi kinerja strategi kita secara berkala. Lakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Langkah 4. Contoh penerapan. Misalkan kita memiliki bisnis toko online yang menjual pakaian. 1. Produk, kita dapat menawarkan berbagai macam pakaian dengan desain yang trendy dan bahan yang berkualitas. 2. Price, kita dapat menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif dengan menawarkan diskon dan promo menarik. 3. Place, kita dapat menjual produk kita melalui website dan marketplace online. 4. Promotion, kita dapat menggunakan media sosial, influencer marketing, dan email marketing untuk mempromosikan produk kita. 5. People, kita dapat merekrut karyawan yang memiliki passion di bidang fashion dan e-commerce. 6. Proses, kita dapat membangun sistem pemesanan online yang mudah digunakan dan sistem pengiriman yang efisien. 7. Physical evidence. Kita dapat menggunakan desain website yang menarik dan kemasan produk yang eye-catching. Melangkah lebih jauh dari pemahaman dasar marketing mix, mari kita telusuri strategi yang lebih mendalam untuk memaksimalkan hasil. Pertama, analisis SWOT yang mendalam. 1. Kekuatan, gali lebih dalam keunggulan kompetitif kita.
Apakah kita memiliki teknologi unik, sumber daya manusia yang unggul, atau lokasi strategis? Temukan keunggulan unik yang dapat diunggulkan. 2. Kelemahan, kenali kelemahan internal kita secara objektif. Apakah kita kekurangan modal, keahlian tertentu, atau jangkauan pasar yang terbatas? Identifikasi area yang perlu diperkuat. 3. Peluang, jelajahi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan. Apakah ada tren pasar baru, perubahan teknologi, atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi? Temukan celah pasar yang dapat kita isi. 4. Ancaman, antisipasi ancaman eksternal yang dapat berdampak negatif. Apakah ada pesaing baru yang muncul, perubahan regulasi, atau krisis ekonomi? Siapkan strategi untuk menghadapi potensi rintangan. Kedua, segmentasi dan target pasar yang akurat. 1. Bagi pasar kita, kategorikan konsumen kita berdasarkan faktor demografis, psikografis, dan perilaku. Ini membantu kita memahami kebutuhan dan preferensi mereka dengan lebih baik. 2. Persona pembeli, buat profil pembeli yang terperinci untuk setiap segmen pasar. Ini membantu kita menargetkan pesan dan strategi pemasaran dengan tepat. 3. Kustomisasi komunikasi. Sesuaikan komunikasi pemasaran kita dengan bahasa, nilai, dan minat setiap segmen pasar. Hindari pesan yang generik dan buatlah yang relevan bagi mereka. Ketiga, diferensiasi dan positioning yang jelas. 1. Temukan keunikan kita. Apa yang membuat kita berbeda dari pesaing? Temukan proposisi nilai unik, USP, yang memisahkan kita dari yang lain. 2. Komunikasikan positioning. Perjelas positioning kita di pasar. Bagaimana kita ingin dilihat oleh konsumen? Tekankan keunggulan dan manfaat unik kita. 3. Konsisten, pertahankan positioning kita di semua aspek komunikasi dan interaksi dengan konsumen. Hindari pesan yang membingungkan dan ciptakan citra merek yang koheren. Keempat, bauran promosi yang tepat. 1. Pilih saluran yang tepat. Gunakan kombinasi saluran promosi yang sesuai dengan target pasar dan anggaran kita. Pertimbangkan media sosial, influencer marketing, konten marketing, SEO, dan iklan berbayar. 2. Buat konten yang menarik. Ciptakan konten yang informatif, menarik, dan bernilai bagi target pasar kita. Gunakan storytelling dan visual yang menarik untuk meningkatkan engagement. 3. Ukur dan optimalkan. Pantau kinerja setiap saluran dan strategi promosi. Lakukan penyesuaian dan optimasi berdasarkan data untuk memaksimalkan return on investment. Kelima, pemanfaatan teknologi dan otomatisasi. 1. Gunakan CRM. Implementasikan sistem Customer Relationship Management untuk mengelola data pelanggan, melacak interaksi, dan meningkatkan layanan pelanggan. 2. Otomatisasi pemasaran. Manfaatkan alat otomatisasi pemasaran untuk mengotomatisasi tugas berulang seperti email marketing, lead nurturing, dan social media scheduling. 3. Analisis data. Gunakan alat analitik untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku konsumen, kinerja kampanye, dan tren pasar. Gunakan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan meningkatkan efektivitas strategi kita. Keenam, adaptasi dan inovasi terus-menerus. 1. Pantau tren, terus ikuti tren pasar, teknologi baru, dan preferensi konsumen. 2. Uji dan coba, lakukan eksperimen dengan strategi dan taktik baru untuk melihat apa yang paling berhasil. 3. Terbuka untuk perubahan, bersikaplah fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Ingatlah, marketing mix adalah kerangka kerja yang fleksibel dan dinamis. Kita perlu menyesuaikannya dengan situasi dan tujuan bisnis kita yang spesifik. Dengan analisis yang mendalam, strategi yang tepat, dan eksekusi yang efektif, kita dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Selanjutnya, bagaimanakah tren dan tantangan unik yang perlu dipertimbangkan? Berkenaan dengan tren. 1. Pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet dan smartphone. Hal ini membuka peluang baru untuk pemasaran digital, seperti media sosial, e-commerce, dan mobile marketing. 2. Meningkatnya kelas menengah.
Kelas menengah di Indonesia terus berkembang, dengan peningkatan daya beli dan permintaan akan produk dan layanan premium. 3. Perubahan perilaku konsumen. Konsumen Indonesia semakin sadar akan merek dan mencari pengalaman berbelanja yang lebih personal dan nyaman. Adapun terkait tantangan, 1. Keanekaragaman budaya dan bahasa. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang tinggi, yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi marketing mix yang efektif. 2. Infrastruktur dan konektivitas. Akses internet dan infrastruktur digital di beberapa daerah di Indonesia masih belum merata, yang dapat membatasi jangkauan strategi pemasaran digital. 3. Persaingan ketat. Persaingan di pasar Indonesia sangat ketat, membutuhkan strategi marketing mix yang kreatif dan inovatif untuk menonjolkan diri. Contoh penerapan marketing mix di Indonesia, Gojek dan Grab. Platform ride-hailing ini sukses menggunakan strategi marketing mix yang tepat. Seperti harga yang terjangkau, kemudahan akses, dan layanan pelanggan yang baik. Untuk menarik konsumen di Indonesia, Tokopedia dan Shopee. Marketplace e-commerce ini memanfaatkan kekuatan media sosial dan influencer marketing untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan brand awareness. Indofood. Raksasa FMCG atau Fast Moving Consumer Good menggunakan strategi marketing mix yang terintegrasi, termasuk iklan televisi, promosi di toko, dan program loyalitas pelanggan, untuk membangun merek yang kuat di Indonesia. Kesimpulan, marketing mix tetap menjadi kerangka kerja yang penting untuk mengembangkan strategi pemasaran di Indonesia. Namun, pemasar perlu memahami tren dan tantangan unik pasar Indonesia untuk menerapkannya secara efektif. Dengan riset yang tepat, kreativitas, dan fleksibilitas, pemasar dapat memanfaatkan marketing mix untuk mencapai kesuksesan di Indonesia.